Seringkali kita melupakan bahwa ada yang lebih terdampak oleh pandemi selain kita. Mereka adalah teman-teman penyandang disabilitas. Dari segi kesehatan, mereka lebih rentan tertular virus. Dari segi ekonomi, banyak dari penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan. Bahkan juga dari segi pendidikan, mereka sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena perlindungan terhadap hak-hak disabilitas ini memiliki dasar hukum yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam hal ini, berbagai cara dalam menghadapi COVID telah dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari sosialisasi pencegahan, penyediaan fasilitas umum untuk sanitasi, vaksinasi, fasilitas kesehatan khusus COVID-19, hingga bantuan sosial. Namun, apa semua fasilitas tersebut aksesibel bagi penyandang disabilitas? Ternyata ada 3 tantangan utama yang menjadi penghambat dari pemenuhan hak disabilitas selama pandemi. Pertama, pendataan penyandang disabilitas yang belum maksimal mengakibatkan pemenuhan perlindungan sosial terhambat. Pada kenyataannya, banyak program bantuan pemerintah yang belum merata ke seluruh penyandang disabilitas karena belum ada data penyandang disabilitas yang terpadu. Bisa dilihat dari data survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga saat ini masih banyak perbedaan. Pendataan ini sulit dilakukan karena masih banyak penyandang disabilitas yang enggan untuk melaporkan diri. Juga akibat adanya stigma negatif sehingga banyak yang belum memiliki NIK, termasuk info tentang jenis disabilitas. Data tidak terpadu dan belum terdata di kependudukan sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum dilibatkan dalam proses pembangunan termasuk jaminan sosial. Selain itu, peraturan perundang-undangan belum sinkron, peraturan teknis juga belum semua dikeluarkan, dan banyak Pemda yang masih belum memiliki peraturan daerah sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah menjadi belum optimal. Kedua, akses layanan publik, informasi, dan komunikasi belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Beberapa video penyuluhan mengenai COVID-19 belum memiliki juru bahasa isyarat bagi disabilitas rungu, belum lagi fasilitas kesehatan yang belum maksimal bagi disabilitas daksa. Contoh lainnya, sebuah poster yang dipublikasikan di media sosial masih belum disertai dengan teks atau tulisan yang dapat terbaca dengan screen reader untuk memastikan info dalam poster dimengerti oleh disabilitas netra. Ketiga, perencanaan pelaksanaan dan monitoring kebijakan untuk penyandang disabilitas yang belum terkoordinasi dan belum melibatkan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah atau kota perlu untuk melakukan upaya pendataan terpilah termasuk pada para penyandang disabilitas yang dapat mengakses berbagai program pembangunan seperti kuota tenaga kerja di pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta, atau asesmen kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat memetakan pembuatan perencanaan program. Tahap awal kesuksesan dalam perlindungan hak penyandang disabilitas adalah dengan mengetahui siapa atau jenis disabilitas apa dan apa saja yang mereka butuhkan, sehingga program-program yang dibuat menjadi tepat sasaran. Walau banyak program yang telah dilakukan, namun masih kurang memberikan manfaat yang berarti bagi penyandang disabilitas. Hal ini karena penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas belum dilibatkan dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan termasuk pada kondisi pandemi COVID-19 dan bencana. Perlu adanya pengkajian ulang seluruh tindakan pencegahan sehingga dapat pula dinikmati oleh penyandang disabilitas. Apexi dan UNESCO turut mendukung upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dan mewujudkan kota inklusif khususnya penanganan disabilitas. Apexi terus konsisten untuk mendukung perlindungan terhadap penyandang disabilitas, mulai dengan mengadakan seminar dan webinar, menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi wali kota untuk membahas kebijakan dan praktik kota inklusif, mengadakan rapat kelompok kerja atau Pokja menuju kota inklusif dan berbagai program lainnya. Sejumlah kegiatan pemerintah kota dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi informasi penting untuk proses sharing kepada pemerintah kota lainnya.
Selain itu, UNESCO juga melakukan beberapa program lainnya meliputi kerjasama dengan jaringan wali kota dan program kolaborasi dengan mitra lokal seperti LSM Kota Kita dengan melakukan survei, pengumpulan dan pengelolaan data yang mengarah pada perlindungan hak disabilitas. Beberapa di antaranya yakni di Banjarmasin dan Solo. Bahkan program ini juga diterapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk menyelaraskan program, Apexi dan UNESCO bekerja sama dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dalam konteks pandemi COVID-19 dan bencana yang sekarang ini dilakukan, yaitu kegiatannya melakukan assessment, menyusun policy paper atau kertas kebijakan, kampanye atau edukasi, pelatihan, dan dialog kebijakan. Dari hasil asesmen singkat, Apexi dan UNESCO mengusulkan sejumlah rekomendasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah pekerjaan kita semua. Mari kita sama-sama wujudkan masyarakat yang inklusif dengan memperhatikan hak penyandang disabilitas.